Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menegaskan Israel tidak akan mengizinkan pasukan Turki untuk ambil bagian dalam pasukan perdamaian internasional di jalur Gaza. Gideon Sa'ar pada Minggu 26 Oktober 2026 menentang partisipasi Turki lantaran Presiden Recep Tayyip Erdogan pernah menunjukkan sikap permusuhan terhadap Israel, khususnya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Why we are against the participation of Turkey in Gaza? So I would say that countries that once are ready to send armed forces should be at least fair to Israel. They shouldn't be so supportive maybe, but they shouldn't be hostile to Israel. But unfortunately, and mainly during the last 2 years, but even before that, Turkey led by Erdogan, led hostile approach against Israel, included not only hostile statements, but also diplomatic and economic measures against Israel. So it is not reasonable for us to let their armed forces enter to Gaza Strip, and we will not agree to that, and we said it to our American friends. Turki sendiri telah dianggap oleh banyak pihak sebagai pesaing kuat bagi Israel karena kekuatan militernya dan hubungan dekatnya dengan kelompok Hamas di Palestina. Hubungan Turki dan Israel mencapai titik terendah saat perang Israel dan Hamas di jalur Gaza. Erdogan banyak melontarkan kritik terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu dan menuding Israel melakukan genosida di jalur Gaza. Dalam satu kesempatan, Erdogan bahkan pernah membandingkan Netanyahu dengan pemimpin partai Nazi Adolf Hitler. Turki dilaporkan akan bergabung dalam satuan tugas yang memantau pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Satgas itu akan bertugas untuk melucuti senjata Hamas dan mengamankan pemerintahan transisi Palestina. Negara tersebut juga sebelumnya telah terlibat aktif dalam proses negosiasi antara pihak yang bertikai. Namun, kemungkinan Turki akan dikeluarkan dari pasukan gabungan setelah muncul ketidaksetujuan dari pihak Israel. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio merespons hal tersebut dan mengatakan bahwa Israel harus merasa nyaman dengan negara-negara yang akan mengirimkan pasukannya ke Gaza. Sementara itu, AS sendiri akan mengerahkan sekitar 200 tentaranya sebagai bagian dari Satgas Pemantau Gencatan Senjata di Gaza.